Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja kini menjadi seorang pelayan istana. Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan, kata Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka, jawab raja palsu tersebut. Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah, balas Abu Nawas. Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya, sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang, pinta Abu Nawas. Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan? Tanya si raja palsu. Saya butuh 100 keping Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu, kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. Ada apa ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami.
Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana, jawab mereka. Sontak, Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. Kau sangat keterlaluan, Abu Nawas. Mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu, bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Tunggu Yang Mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara? Tanya Abu Nawas. Kau tidak usah berpura-pura, Abu Nawas. Sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana, hardik Baginda Raja. Maaf Paduka Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan, kata Abu Nawas. Baik, apa pembelaanmu? Tanya Baginda Raja. Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda, pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi, kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar? Tanya Abu Nawas. Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dikisahkan ada gerombolan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kabilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kabilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kabilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk.
pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh juga," jawab si tuan rumah. "Oh iya tuan, barangkali tuan sekalian mau menunaikan sholat malam. Akan saya antar ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudhu dan melakukan sholat malam layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok ia kumpulkan di sebuah wadah. Dengan mengharap keberkahan dari mereka, lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kabilah yang sedang melintas di tengah padang gurun. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami, rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua adalah orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui tuan-tuan semua, kaki anak saya sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tuan rumah tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah. Kami perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertobat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok.
dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Diceritakan suatu hari, ada seorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah, ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan mengunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu sekarang harga-harga sandang, pangan, papan mulai naik? Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli, meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya, sebagaimana perintahnya, dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung, "Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya." Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah, terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa. Peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama,
si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut nggak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita itu ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo, silahkan masuk," balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai, "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi Anda ini Kiai? Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya sambil tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu. Masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali. "Loh, tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur," bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bu Yai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama kemudian ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur itu. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bu Yai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa. Bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuat hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia.
Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat syok. Ia tak tahu harus berdoa apa. Sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan, di dalam mobil wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Haji Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu. Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu. Padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya hari ini. Kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini sangat berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertobat. Sambil terisak-isak wanita itu berkata, "Terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertobat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini berarti kita juga belajar tentang sikap yang bijaksana. Sebab para ulama dan guru-guru kita yang terdahulu berdakwah dengan baik dan bijak, mengajak tanpa menginjak, menasehati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Dan sejatinya, inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan, yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menyampaikan kebenaran dengan baik. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya.
Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" Tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balasnya sambil tertawa. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat,"
jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya, karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. "Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi?" tanya Abu Nawas. "Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah." "Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, "Wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama?" Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, "Tepat sekali paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus. Meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari." Ayam atau telur, mana yang lebih dulu? Hari itu Baginda Raja sangat senang melihat ayamnya yang sudah bertelur. Baginda lalu memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara kepada masyarakat. Dalam sayembara tersebut, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak, seperti biasanya, maka peserta tersebut akan diberikan hukuman. Akan tetapi, jika peserta dapat memberikan jawaban yang tepat dan masuk akal, maka akan diberikan hadiah yang besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang tidak mampu
Namun masyarakat berpikir dua kali, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa 4 orang yang berani mengikuti sayembara. Dan tentu saja Abu Nawas termasuk salah satu di antara mereka. Adapun sayembara tersebut memiliki 2 peraturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun tiba. Peserta pertama kemudian maju dan Baginda Raja langsung bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika begitu, siapa yang mengerami telur?" sanggah Baginda. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan setelah melihat peserta pertama gagal. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta kedua. "Berikan alasanmu," tanya Baginda. "Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam bejantan?" Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan, tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Seperti peserta pertama, ia juga dijebloskan ke penjara. Berikutnya, naiklah peserta ketiga dan menjawab, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya sehingga mengeluarkan ayam jantan. Kemudian setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelasnya dengan meyakinkan. Lalu Baginda memberi sanggahan, "Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya?" tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat dan ia langsung dibawa ke penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Tibalah giliran peserta terakhir dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukai sosoknya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda kembali bertanya seperti biasanya. Dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya. "Yang lebih dulu adalah telur, setelah itu baru ayam," kata Abu Nawas dengan santai. "Coba berikan alasanmu," tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam." Mendengar jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja hanya bisa merenung. Sang raja ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi ia tidak memiliki alasan lagi karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepundi penuh emas sebagai hadiah bagiannya. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang.
Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Saudagar kaya membangun masjid megah. Cerita Abu Nawas ini bermula dari seorang saudagar kaya yang tengah membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu,
saat peresmian saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" "Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut. Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya. "Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut. "Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja, aku yang membangunnya," protes saudagar kaya itu. "Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya itu pun terdiam dan mulai tersadar akan perbuatannya tadi. Lalu ia berkata kepada warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, dirinya langsung mencegah. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Akhirnya, para warga pun mengikuti saran Abu Nawas. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini, kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan.
Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Ini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan. Tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku, namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan," kata raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya.
Raja pun terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara, uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Baginda Raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. Hai monyet, tahukah engkau siapa aku? Monyet pun menggelengkan kepala. Apakah engkau takut pada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. Hai monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman. Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. Baju bagus dan istimewa, teriak pemuda tersebut.
Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belajar di tempat saya," ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air, dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei pemuda, ternyata kau penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata penjual tersebut. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. "Dasar, aku ditipu," ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak," kata si pemuda.
Kamu pasti salah cara pakainya, kata Abu Nawas. Salah bagaimana Tuan? Tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja, ujar warga tersebut. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya.
lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan.